Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari, SPD GR. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial membuat LKPD digital dengan menggunakan aplikasi Wizardme sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan diklat ke-33 Sami Sanop yang bekerja sama dengan IGI. Pertama kali kita buka aplikasi Wizardme, lalu tampak seperti di layar. Tampilan pertama dari aplikasi Wizardme, lalu kita klik join now, kita pilih teacher, lalu kita masukkan akun Google kita, pilih salah satu akun, lalu tampak pada layar seperti tampilan Wizardme berikut ini. Ada beberapa worksheet yang sudah saya buat dan sudah saya berikan kepada siswa saya. Tampak seperti layar di KD 3.3. Ini intention sudah saya berikan kepada siswa saya. Aplikasi digital menggunakan Wizardme ini yang tampak seperti pada layar sudah saya berikan kepada siswa saya di kelas 10. Bidang studinya bahasa Inggris, dan tampak seperti di layar dari LKPD yang sudah saya berikan kepada siswa. Tampak beberapa jawaban yang sudah dikirim oleh siswa saya, seperti ada nama Vera Anggraini, lalu ada nama Meiza. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat LKPD digital menggunakan Wizardme. Yang pertama kali dilakukan adalah klik create worksheet. Tampak pada layar ini adalah beranda muka atau halaman muka dari aplikasi digital LKPD digital Wizardme. Kita bisa menambahkan background. Salah satu background bisa diambil dari pilihan seperti ini. Kita klik. Tampak pada layar backgroundnya sudah berubah. Layarnya. Lalu kita pilih color ini untuk tulisannya. Lalu ada font itu untuk jenis hurufnya. Kita klikkan judul dari LKPD kita di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pertanyaan dalam bentuk open question. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang materi dari LKPD yang akan saya buat. Bisa kita pilih teks, lalu kita jelaskan sedikit uraian tentang materi yang terkait dengan LKPD kita. Selain dalam bentuk teks, kita juga bisa memberikan instruksi dalam bentuk voice seperti tampak pada gambar. Bisa kita klik, lalu kita mulai memberikan good morning class, let's come to my English classroom now. Kita upload. Lalu kita klik done.
sudah kita beri judul, descriptive text, sudah kita beri juga suara untuk pendahuluan dari materi kita. Dan untuk pertanyaan kita bisa klik open question, kita enter questionnya. Ini instruksinya. Anak-anak bisa memberikan answer-nya dalam bentuk tulisan atau juga bisa menjawab juga dalam bentuk voice-nya. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Kita masukkan instruksinya sama seperti tadi. Bisa kita copy saja. Kita berikan instruksinya. Nah, dari pertanyaan ini kita langsung bisa men-set poinnya. Seperti ini, misalnya kita set poinnya adalah 25. Dan pertanyaan yang kedua bisa kita set juga, kita done dulu. Setelah kita done, lalu kita set nilainya sama juga 25. Untuk open question atau pertanyaan terbuka itu tidak ada kuncinya karena guru memeriksa jawaban siswa secara langsung ketika memberikan feedback. Yang kedua, saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat question dengan menggunakan bentuk multiple choice. Kita masukkan pertanyaannya. Contohnya, ini questionnya. Lalu kita bisa memberikan jawabannya, misalnya descriptive text. Lalu yang B misalnya recount. Yang C kita bisa memasukkan naratif. Kita bisa add answer-nya. Misalnya yang keempat adalah bentuknya prosedur. Lalu yang kita bisa tambahkan juga jawabannya. Yang E misalnya adalah historical. Kita klik done. Jangan lupa untuk memberikan set value-nya atau kita set nilainya yaitu 25. Kita coba buat untuk pertanyaan yang keempat, masih dalam bentuk pilihan ganda. Contoh pertanyaannya bisa kita klik.
Lalu kita harus memberikan kunci jawaban. Untuk tipe soal pilihan ganda, kita bisa memberikan jawabannya. Misalnya kita klik langsung kunci jawabannya. Kita pilih yang D. Untuk soal nomor 2 misalnya kita pilih yang B. Lalu kita klik dan jangan lupa untuk memberikan set value-nya. Nah, karena saya sudah membuat 4 soal dan masing-masing soal itu nilainya adalah 25 hingga bisa tampak di layar totalnya adalah 100 poin. Setelah kita membuat soal, kita bisa juga memberikan teks, membuat keterangan atau instruksi kepada siswa kita. Contohnya adalah this is the end of this meeting. Lalu kita klik dan. Kalau untuk instruksi itu tidak dibutuhkan set value atau nilainya. Setelah kita membuat soal, kita memberi judul, kita juga bisa memberikan suara seperti yang sudah saya tampilkan. Lalu kita bisa review hasil pekerjaan yang baru saja kita buat. Nah, tampak seperti layar. Ini adalah judulnya KD 3.4 descriptive text. Lalu ini ada voice-nya. Seperti itu. Mulai memberikan. Good morning class, let's come to my English classroom now. Lalu ada pertanyaannya, pertanyaan yang berbentuk esai yang pertama. Ada 2 soal berbentuk esai, lalu berikutnya ada pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Selain menulis, siswa juga bisa memberikan jawaban dalam bentuk voice note. Setelah soal siap, kita klik share worksheet. Lalu kita klik copy link. Kita buat assign to learner. Kita pilih yang assign to learner, lalu kita create assignment. Jangan lupa ketika muncul tampilan seperti ini berarti belum kita klik ya, makanya kita harus klik dulu yang bagian bawah itu kita buat yes, dan yang bagian terakhir ini kita klik public, baru kita klik create assignment. Nah, ini adalah judul dari LKPD kita, KD 3.4 descriptive text pertemuan 1. Link ini bisa kita share ke siswa melalui aplikasi WhatsApp. Kita klik bagian ini, lalu kita copy link dan kita masukkan atau kita send ke siswa kita melalui aplikasi WhatsApp. Kita klik, lalu kita send. Nah, tampak seperti di layar bahwasanya link ini sudah saya kirim ke WhatsApp. Untuk melihat hasil kerja siswa, itu bisa kita lihat di bagian answer. Karena LKPD ini baru saya berikan, jadi belum ada siswa yang menjawab LKPD yang saya buat ini. Tapi 2 hari yang lalu saya sudah membuat LKPD dan sudah saya berikan kepada siswa. Kita bisa melihat tampilan dari LKPD yang sudah pernah kita buat dengan memilih worksheet
tampak di layar ini adalah beberapa LKPD yang sudah saya buat dan sudah saya share kepada siswa saya. Untuk jawaban siswa kita bisa klik yang di bagian answer. Nah, ini adalah beberapa siswa saya yang sudah menjawabnya. Tampak seperti layar. Ini sudah saya buat. Let's come to English classroom seperti ini. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ini LKPD yang sudah saya buat. Ini contoh pertanyaannya. Anak-anak, untuk materi intention ada 2 submateri. Yang pertama be going to, dan yang kedua ada. Bisa kita klik contoh dari jawaban murid-murid kita. Ini adalah beberapa jawaban yang sudah dikirimkan oleh murid-murid saya. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.